Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau mencoba untuk menghayati apa sesungguhnya yang kita kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu di dalam bahasa Al-Quran disebut yasha. Makanya kalau ada ayat-ayat yang mengatakan misalnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah akan mengampuni pada orang yang Ia kehendaki dan Allah akan mengazab pada orang yang Ia kehendaki. Itu yasha. Nah, kalimat yasha itu artinya mungkin sama dengan kalimat yuridu. Itu juga artinya menghendaki. Tapi bedanya antara yasha'u dan yuridu itu adalah bedanya pada pihak yang membutuhkan atau pihak yang menghendaki. Jadi misalnya Allah berfirman yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni pada orang yang Ia kehendaki dan akan mengazab orang yang Ia kehendaki. Itu karena kemauan dua belah pihak. Sedangkan kalau yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki pada kalian mendapatkan kesulitan, tapi Allah menghendaki untuk kalian mendapat kemudahan. Itu Allah menggunakan kalimat arada yuridu. Itu yang membutuhkan hanya atau maksud yang dituju, yang diinginkan adalah dari satu pihak, yaitu Allah sendiri. Contohnya Allah merubah undang-undang di dalam berpuasa. Allah menetapkan kamu diwajibkan berpuasa selama 1 bulan, misalnya di dalam bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, terus undang-undangnya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu undang-undangnya berubah. Mengapa Allah mengadakan perubahan undang-undang? Itu Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki agar kalian mendapatkan kemudahan ya, di dalam menjalani hidup ini, tapi tanpa meninggalkan kewajiban.
kewajiban puasa di bulan Ramadan itu bisa dilakukan di bulan yang lain apabila ada problem. Jadi Allah merubah undang-undang itu adalah sebagai salah satu langkah solusi supaya kita ini tidak sulit, tidak repot untuk melaksanakan kewajiban puasa itu. Tetapi di dalam bulan Ramadan itu memang ada kewajiban berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Tapi tidak kemudian harus semuanya itu, tidak. Karena problematika yang dihadapi manusia itu tidak sama. Termasuk misalnya kaum ibu. Mungkin kecuali kalau ibu-ibu yang sudah dalam masa menopause misalnya, mungkin bisa puasa sebulan penuh tanpa libur, nggih. Tapi mungkin sebagian besar ibu-ibu yang masih dalam masa produktif biasanya ada liburnya. Nah, libur di bulan Ramadan puasa itu paling sedikit 1 hari. Eling-eling loh. Bukan berarti harus 1 minggu. Tapi paling panjang itu 1 minggu. Nah, kalau sudah lebih dari 1 minggu gimana? Karena mungkin problem kesehatan bagi kaum ibu tidak sama. Ada kalanya yang masa menstruasi itu dianggap panjang. Ada yang 10 hari, mungkin ada yang setengah bulan, gitu. Nah, itu di dalam hukum fikih yang diputuskan oleh para ulama-ulama fikih, kalau orang itu sudah mengalami masa menstruasi itu lebih dari 1 minggu, itu namanya sudah bukan menstruasi lagi, itu namanya istihadah, yaitu darah yang berupa gangguan kesehatan. Nah, menstruasi itu apakah bukan gangguan kesehatan? Tidak. Itu sunnatullah. Bahkan dengan adanya masa menstruasi itu, seorang perempuan statusnya lebih jelas, lebih bersih. Upamanya, ini upama saja. Kalau ada orang perempuan kemudian suatu ketika karena ada masalah sehingga harus cerai dengan suaminya, dan kemudian pada masa perceraian itu entah 1 minggu atau 1 bulan, kemudian si perempuan itu mengalami menstruasi, maka berarti dia tidak dalam keadaan hamil. Tapi upamane iki upama saja loh, jangan dianggap beneran ya. Orang perempuan itu setelah diceraikan suaminya kemudian 2 bulan terus mengandung, maka sudah dipastikan bahwa anak yang dikandung itu bukan anak dari suami yang menceraikannya. Begitu. Nah, terus anak sapa, Pak? Ya sembuh. Pikir dhewe, diangen-angen dhewe, dirasakno dhewe. Gitu. Karena apa? Karena dengan adanya darah menstruasi itu, Allah ingin menunjukkan status kesucian orang perempuan.
Maka oleh karena itu ada istilahnya quru. Salah satu quru'in, 3 kali sucian. Begitu, okay? Nah, ini tadi hubungan dengan istilah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kalimat yuridu itu adalah kehendak dari satu pihak. Ya, apakah yang menghendaki itu manusia saja atau yang menghendaki itu Allah saja. Nah, berbeda dengan kalimat yasha. Seperti contohnya tadi, ya apa? Yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau ada kalimat lain, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yasha itu artinya juga menghendaki. Tapi yang menghendaki siapa? 2. Allah menghendaki memberi ampunan kalau orang yang bersangkutan memang juga menghendaki minta ampun atau mendapat pengampunan. Nah, kalau orangnya sudah berbuat dosa tapi tidak peduli dengan dosanya, malah bangga dengan dosa-dosanya, bagaimana Allah akan mengampuni? Kecuali kalau dia sudah sadar, sudah bertobat, sudah tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosanya, dan dia memang istighfar mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Gitu. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau tobat ya tobat yang bener, ya, tobat yang nasuha, supaya yaghfir lakum dzunubakum, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Karena apa? Karena Allah memang menghendaki memberi pengampunan siapa saja yang mau minta ampun. Lah yang tidak meminta ampun ya untuk apa Allah mengampuni? Dia sudah memilih jalannya yang salah kok. Nah, masalah memilih jalan yang salah tadi, kalau memang dia itu tidak sadar atau karena terpaksa, itu berbeda lagi. Dan ya, begitu pula wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menyiksa orang yang ia kehendaki. Ia siapa? Allah menghendaki menyiksa karena dosa-dosanya. Dan yang disiksa memang menghendaki untuk disiksa. Karena apa? Karena dia sudah memilih jalan yang salah. Padahal dia sudah tahu bahwa perbuatan yang dijalannya itu akan mendatangkan siksa. Ngerti nggih? Oh, niki kunci-kunci yang harus sampeyan dengarkan dan sampeyan pahami supaya enggak salah memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Utawa aja sampai gampang alah wis gak apa-apa, masih dosa-dosa gak apa-apa, wong Allah itu Maha Pengampun kok. Kan ngoten nggih? Itu bener. Tapi yo gak bener 100%, tergantung. Karena manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Dan itu sudah wataknya manusia. Cuma manusia itu ada yang jahulan, bodoh, dan suka berbuat zalim, kezaliman karena kebodohan. Dan itu pernyataan Allah sendiri. Ya, tatkala Allah menawarkan amanat-amanat kepada makhluk-makhluk, baik makhluk langit maupun makhluk bumi atau makhluk-makhluk yang tinggal di gunung-gunung misalnya,
Semuanya fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semuanya tidak ada yang sanggup untuk memikul amanat itu. Karena apa? Karena memang dimensinya ataupun hakikatnya atau hayatnya tidak sesuai dengan amanat itu. Nah, sedangkan Allah sendiri telah menciptakan makhluk yang mutakhir, yang memenuhi syarat dengan hakikat sesuai dengan amanat itu, dan juga hayatnya, posturnya sesuai. Siapa makhluk itu? Manusia. Maka karena itu yang bisa menerima amanat itu adalah manusia. Wa hamalahal insan. Ayo coba dibuka di surat 233 ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya. Itu terjemahannya. Allah tidak menyebutkan dipikulnya amanat itu oleh manusia, bukan begitu. Tapi manusialah yang sanggup memikul amanat itu. Nah, karena itu berarti manusia yang layak untuk menerima apa? Amanat. Itulah kemudian Allah menetapkan manusia itu dijadikan sebagai khalifah di bumi itu. Ini agar kita ini memahaminya itu jangan kemudian memberat sebelahkan pada yang lain, tidak. Karena yang jelas makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sebelumnya, ada jin, ada malaikat, itu makhluk-makhluk langit tidak sanggup. Dan tidak kesanggupan itu bukan karena mereka menolak, ya, bukan karena tidak mau, bukan, tapi karena mereka tidak mampu, merasa tidak mampu menjalankan amanat itu. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mengapa? Wa asfaqna minha. Karena mereka merasa takut tidak bisa melaksanakan amanat itu, begitu. Kenapa? Ya karena dimensinya tidak sesuai. Ya. Mereka makhluk-makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dari metafisika. Sedangkan mengatur bumi ini diperlukan benda-benda fisika, dan orang yang mengaturnya juga makhluk fisika. Jadi nggak layak, nggak bisa. Orang mau membangun jalan dari mana? Ya dari fisika, dari benda-benda yang ada di bumi. Yang menjalankan siapa? Ya penduduk bumi itu, begitu. Nah, siapa yang penduduk bumi? Manusia. Itulah makanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ya.
Ini sekedar untuk memperluas pemahaman kita agar kita tidak terlalu sempit di dalam memahami ayat-ayat Allah. Jadi sekali lagi bahwa ada ampunan itu memang dikehendaki oleh Allah dan juga oleh orang yang memerlukan ampunan. Itu sebabnya maka Allah menyeru, Allah memberikan petunjuk. Kau nek butuh ampunan, yo ojo kesuwen rek, ngono lho. Nggih, nek cuma salah yo nang cepet. Tuh. Contohnya apa? Ayo coba buka di surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya nanti. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Monggo. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan mendapatkan surga yang mewarnai semua langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Mulane sari'u cepet-cepet toh. Itu coba kesuwen mumpung sek waras, mumpung sek sehat, mumpung sek kuat, mumpung masih sempat, jangan ditunda-tunda, segera ila maghfiratin, untuk mencari dan menuju kepada ampunan. Siapa yang akan mengampuni? Dari mana ampunannya? Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Nah, kon nek wis diampuni oleh Allah, itu nanti secara otomatis akan terbuka pintu-pintu surga. Jadi untuk mendapatkan surga harus didahului dengan melebur semua dosanya dulu. Jadi di surga itu tidak akan ditempati, tidak akan dihuni oleh orang-orang yang masih ada dosa. Ingat-ingat, walaupun dosa sekecil apapun harus dibersihkan. Karena dosa sekecil apapun itu ada nilainya, ada balasan kebaikannya, tapi juga ada balasan keburukannya. Makanya Allah sudah bilang, "Faman ya'mal." Iya, terusannya, ya, wes benar. Jadi siapa saja yang melakukan misqala dzarratin, meskipun seberat zarrah. Ya, zarrah itu banyak ulama-ulama menterjemahkan sebiji sawi. Ada yang menerjemahkan seberat atom. Ya wis gak apa-apa, yang penting sekecil apapun yang namanya khairon, kebaikan, itu pasti yarahu, pasti dia melihat, mengetahui, merasakan akibat dan manfaatnya. Kebaikan pasti ada manfaat. Kalau keburukan ada manfaatnya enggak?
Tidak ada. Hanya menerima akibat. Maka oleh karena itu di surga nanti juga akan terhalang kalau masih masih ada tanda-tanda keburukan di dalam dirinya, walaupun misqala dzarrah akan menerima akibat dosanya itu sekecil apapun. Artinya masih ada siksa. Sebelum dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk masuk surga. Nah, sebaliknya bagi orang yang memang melakukan satu kebaikan seberat zarrah pun juga akan bisa mendapatkan surganya, walaupun mungkin orang itu sepanjang hidupnya selalu berbuat dosa. Tapi dia punya kebaikan. Dan kebaikannya itu tidak hanya asal baik loh. Kebaikannya karena diperintah oleh Allah. Sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan undang-undang Allah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan dia melakukan kebaikan itu karena Allah. Maka kebaikan seberat zarrah itu pun juga akan diketahui manfaatnya. Wah, kalau gitu kan enak, Pak. Berbuat aja dosa sebanyak-banyaknya, tapi juga melakukan kebaikan. Kira-kira jawaban ngono ya apa? Nah, iku lak karepmu ngono. Nggih. Iku lak karepmu, iku lak pikiranmu lak ngono. Itu tidak semudah itu. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan dia ingin berbuat baik karena Allah, maka dia harus melakukan peraturan-peraturan Allah. Karena baik itu ada normanya. Yang dipakai itu norma Allah atau norma manusia, norma budaya. Kalau norma Allah itu berarti berdasarkan dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Itu normanya. Nah, kalau norma manusia itu tidak usah dalil Quran, dalil hadis. Pokoknya bagi manusia dianggap baik ya baik. Nah, kalau dasarnya karena manusia bukan lillahi ta'ala, ya gak oleh kebaikan walaupun orang itu sepanjang hidupnya berbuat baik. Apalagi hidup sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, tapi karena jaga nope mlebu swarga kepengin sekali-sekali berbuat baiklah. Tapi norma yang dipakai bukan norma Allah, tapi norma budaya, norma manusia. Kalau begitu gak bisa ditolak. Makanya tadi saya bertanya, kalau ada orang berkata begitu, kira-kira ya apa? Bener apa enggak? Itu sudah ada jawabannya. Karena orang yang berbuat baik karena Allah itu pasti akan baik selama hidupnya. Walaupun sekali tempo manusia juga berbuat salah, tapi baiknya itu sudah menjadi semangat hidupnya, ingin menjadi orang yang baik. Begitu. Karena itu Allah menyeru kepada kita, jadilah kalian itu menjadi orang yang selalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sebelumnya harus apa? Yad'una ilal khair. Makanya di surat
Apa itu? Terkenal suratnya. Surat Ali Imran. Syarat ayat berapa? 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Monggo. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi kalau kalian itu kepengen menjadi orang yang beruntung, berarti gak rugi. Kalau ingin beruntung itu setidaknya kalian harus melakukan 3 hal. Pertama yaitu jadilah kalian ummatun yad'una ilal khair. Masuk dalam golongan orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak. Jadi bukan sekedar yang penting aku tak ngelakoni apere supaya bisa mlebu swarga. Gak ngono. Jadi sudah menjadi umat. Umatku artinya ciri, punya ciri khas. Makanya umat itu cirinya adalah ada homogenitas dalam istilah rada asing dikit. Harus homogen. Mempunyai karakter, punya sifat, punya ciri, bahkan punya langkah, punya tujuan, punya keinginan, punya pikiran yang sama. Itu namanya satu umat. Jadi dia ini betul-betul dalam dirinya itu sudah terbentuk suatu semangat. Apa yang disemangati? Pertama, yad'una ilal khair. Akan selalu berusaha mengajak. Eling-eling loh, langkah pertama mengajak loh ya. Nah, jadi dalam istilah bahasa agamanya disebut dakwah. Berarti kita ini punya kewajiban, ya kepengen gak rugi, kepengen untung, ya harus mau berdakwah. Ya, dakwah ya apa Pak? Dakwah itu duduk ceramah. Dakwah itu bukan pengajian. Dakwah itu bukan pidato. Mengajak. Nah, caranya ngajak ya apa? Ya saisane. Yang penting mengajak kepada kebajikan, kepada al-khair. Mas yo gak iso ngaji, gak iso ceramah. Mungkin dia hanya mengenal pitutur-pitutur dari orang-orang tua atau dari orang-orang alim. Tapi dasar hadise wis gak ero, gak ngerti, ayat Quran wis gak ngerti blas. Tapi intinya pitutur tadi dijadikan sebagai modal kehidupannya dalam kebajikan. Itu diajak no. Nah, maka karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Samsul ini menyediakan sarana dakwah. Dengan membuat apa iki? Video rekaman yang nanti akan di-upload di YouTube. Itu media dakwah. Makanya sampean pun, aku yo pemelok ngono rek. Yo aja kabeh. Kabeh melok kaya Pak Samsul ngene tambah ruwet. Cukup Pak Samsul, kemudian nanti Pak Samsul mengupload hasil videonya itu
di grup nggih Pak Samsul. Nah, anggota-anggota grup saja itu yang membantu men-sharingkan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya, kenalan-kenalannya, kepada saudaranya, kepada siapa saja yang dikenal, kirimi. Enggak bayar aja loh. Nggih. Masih apa namanya? Internet itu masih digawe, gak digawe wis teko waktune ya entek. Lah kami man rugi kan. Wis ngetokno dhuwit tapi gak oleh manfaat. Makanya manfaatkan. Duwe HP. Ya. Bila perlu bercita-cita aku mau nek duwe rek kepengin tuh HP sing rodok gede memorinya supaya nanti saya bisa mengirimkan ke sana bangun semangat itu semangat yad'una ilal khair. Apalagi masjid kita ini juga perlu adanya ya katakanlah dimakmurkan lebih makmur lagi. Makanya perlu dikenalkan juga kepada umat Islam yang ada di sekitar wilayah kita. Siapa tahu mereka pada dalam perjalanan sudah waktunya sholat, kemudian ingat di Jalan Jemur Handayani nomor 59 ada masjid namanya Al-Hidayah. Mampir sholat di sini. Nah, bahkan bila perlu ada konglomerat yang mampir. Ya dah. Akhirnya terus takon, mana ketua takmirnya? Ya itu Pak, yang sekarang jadi imam. Nah, mari mulai dijak ngomong-ngomong, Pak ketua takmir, ini masjid ini perlu disempurnakan ya. Nah, ini perlu diperluas ya. Nah, ini perlu dikembangkan ya. Upomo, itu siapa tahu. Ya. Sekarang Pak ketua takmir punya rencana apa? Dalam rangka untuk lebih optimalisasi fungsi masjid ini. Tidak sekedar hanya untuk sholat, hanya untuk ngaji saja, tapi bisa membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang islami sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat pada waktu itu. Misalnya, nah, terus Pak Ketua Takmir mempresentasikan, saya punya rencana begini sesuai dengan rapat di anu ini kepingin begini, tapi masih belum mampu karena kondisi dana dan keuangan masih sangat terbatas. Apalagi alasannya waktune kena lockdown, gitu kan? Nah, siapa tahu si orang konglomerat tadi mengatakan jangan khawatir, berapa sih plafon anggarannya? Ya kira-kira 5 miliar. Hanya 5 miliar? Upomo hanya 5 miliar. Siapa tahu. Sudah tidak usah pikir, tidak usah bingung-bingung. Sekarang bila perlu buatkan satu rencana kerja yang pasti. Kapan mulai digarap? Misalnya begitu. Nanti dananya nanti saya transfer upomo, siapa tahu. Itu dalam rangka yad'una ilal khair. Begitu. Makanya kalau saya melihat di grup WA Al-Hidayah itu jarang sekali yang meng-share kepada sahabat-sahabat saudara-saudaranya. Itu jangan eman-eman, itu rugi. Makanya kata Allah, kalau mereka itu ingin menjadi orang yang beruntung berarti tidak rugi kan ngoten nggih. Ono untungnya, walaupun sedikit tetap beruntung. Maka langkah pertama harus yad'una ilal khair, mengajak. Nah, mengajak itu berbeda dengan tablek loh. Nggih. Berbeda. Nek tablek itu dengan bahasa mulut, dengan bahasa penjelasan. Tapi kalau dakwah itu bahasa
bilhal, perilaku. Jadi kudu mbek awake, mbek pikirane, bahkan mungkin mbek bandane. Nek ana wong gak salat utawa belum salat, didakwahi. Mbah, sampun siram Mbah. Wis nak, wong siam ini lah sampun salat Mbah. Ya durung nak. Lah ngenteni napa Mbah kok dereng salat? Lah wong durung duwe rukuh kok nak durung duwe mukena. Upama lho. Lah upama Mbah sampean enggak ada mukena ngoten badhe salat ta Mbah? Lho iya nak. Lah pun saged Mbah carane salat. Ya sithik-sithik ya wis nak. Nggih pun. Mangke cobi mbok menawi wonten dulur-dulur sing ada mukena utawi sing ada dhuwit sampeyan ditukokno mukena purun salat nggih Mbah. Nggih purun. Mangke soal sagete napa nggih dilakoni mawon nggih ngaji alon-alon nggih ditambahi ngene tambahi ngono. Itu langkah-langkah dakwah mengajak. Aja mok ngomong tok. Sampeyan wis sembahyang, Mbak? Ya durung nak lho, dosa lho Mbak, dosa lho Mbak, neraka lho Mbak. Itu bukan bahasa dakwah. Gak oleh menunggu. Dakwah itu harus mempunyai prinsip, yaitu yassiru wala tuhassiru wa basyiru wala tunaffiru. Itu prinsip berdakwah. Apa itu maksudnya? Yassiru, mudahkanlah. Nek kon ngejak wong iku didelok-delok. Jangan sampai orang yang disuruh atau yang dibebani sesuatu pikiran itu mudahkan pola berpikirnya. Tanggungannya dimudahkan. Ojo sampai wala tu'assiru, jangan mempersulit. Wong arepe sembahyang mau dikai syarat macam-macam. Nak, sakjane mbah iki lho nak, ya kepengin sembahyang tapi durung bisa sembahyang. Terus ya apa nak? Ya ngaten lho Mbah. Nek sampean kepengin sembahyang, nomor 1 sampean kudu duwe mukena. Waduh sing rodok sansen apa jenenge nemen titik. Mangke mukena sing sae, Mbah. Sing ana rendo-rendoe, Mbah. Mbangane ngono iki tambah nemen. Wong mukena gak duwe kok dibebani ngono. Nomor 2, Mbah. Sampeyan kudu hafal bacaannya. Lah sampeyan wis iso apa? Ya durung iso, Nak. Bismillah tok gak iso. Ya gak iso. Wah, kudu hafal dhisik. Semua ajakan-ajakan itu jangan mempersulit, mudahkan. Sing penting ada kemauan, diajak melaksanakan kemauan. Lah sampean saged maca napa, Mbah? Nak wong mbah itu wis tuwa, wis biyen mulai gak tau diulangi. Jadi Fatihah itu Fatihah gak Fatihah, nek Fatihah kan wis wong bener. Maca Fatihah iku lho nak mbok oleh pira-pira. Coba sembah sampean maca ya jenenge wis gak teteh. Ngono ku janose aja dilokno. Ku gak dadi, Mbah, sampeyan sembahyang ngono iku, Mbah. Gak sah, Mbah. Dosa, Mbah, ditolak, Mbah. Itu namanya mempersulit orang. Ya. Itu namanya bukan bahasa dakwah. Jadi yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kau persulit. Wabashiru, dan gembirakan mereka, gembirakan. Wala tunaffiru, jangan jadikan mereka itu lari dari sisimu. Digembirakan, dirangkul. Bila perlu nek duwe kelebihan jajan yang diteri. Mulane nek ana kelebihan rezeki masak sing akeh, nggih. Sebagian dipangan keluarga, sebagian diterterno tangga. Itu namanya basyiru.
Nggih. Nek kalau mereka sambat apa ya dicak sabar dhisik, sabar Mbah. Nyuwun kali Allah nggih Mbah, muga-muga mangke Allah maringi gampang. Digandati apa disenengno atine. Mojo malah di hakimi. Gak iso Mbah, wong sampeyan wis tuwek kaya ngono. Wisane apa? Ya gak salah apa-apa. Itu jenenge membuat orang lari. Ya. Eling lho. Ada cerita orang yang dulu pernah membunuh orang 100. Gitu. Itu karena kesalahan informasi. Ono wong kelakuane jahat sampai mateni 99 wong. Mari ngono ono sadare. Dewe teko nggone seorang yang disebut alim. Ya, minta nasihat. Upamane bahasanya bahasa Pak Ustadz ngono ya takon Pak Ustadz. Saya mau tanya apa? Saya ini orang yang tidak baik. Saya sudah banyak membunuh orang, bahkan sampai jumlahnya ada 99 orang. Kalau saya mau bertobat kira-kira diterima enggak? Jadi Pak Ustadz mau, ya gak iso. Oh, cuman wis membunuh 99 orang. Lah membunuh 1 orang saja itu dihukumi padha karo membunuh semua orang. Gak iso. Jadi gak iso tobat, gak iso. Jadi wong mau timbangane tobat gak iso mesisan diganepno 100. Akhirnya ustadze dibunuh di situ. Itu karena membuat orang menjadi lari dari kebenaran. Padahal yang menerima tobat dan memberi ampun itu siapa sih? Kan Allah. Iya kan? Itu kan wewenangnya Allah. Itu kan haknya Allah. Mau mengampuni atau tidak mengampuni itu tergantung siapa? Allah. Dan Allah itu melihat orang ini perlu diampuni atau tidak itu sangat tergantung kepada apa yang menjadi motivasi orang itu. Lah wong ana wong sing wis kepengin tobat, kok malah ditutup pintu tobatnya. Kan enggak benar. Mesti ini ngono-ngono ya dikandani. Sampean wis membunuh 99 orang. Iya. Terus sampean saiki menyesal apa enggak? Menyesal. Ya wis. Wis menyesal nggak saiki kari njaluk sepuro. Di sepuro aja kuwatir. Wong jarine Allah itu lebih besar ampunannya daripada murkanya. Walaupun kamu datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, tapi karena kamu ingin mendapatkan ampunan dari aku, maka semua akan aku ampuni. No. Itu semuanya itu hak Allah. Kita jangan merasa menjadi Allah. Yang mengampuni kan Allah, yang menyelesaikan Allah. Ikuti aja keterangan dari Allah. Karena ada yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Orang itu sudah ingin mendapatkan pengampunan. Allah juga menghendaki, karena sayangnya Allah kepada seluruh makhluk-makhluk dan manusianya, maka mereka akan diampuni kalau memang butuh pengampunan. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya terangkan tadi, manusia itu memang kadang-kadang mempunyai sikap yang doluman jahulan. Orang yang suka berbuat zalim dan juga melakukan hal yang bodoh-bodoh, kebodohan. Nah, kebodohan ini tidak sama dengan kebodohan yang safi, sufaha. Ya. Sufa itu orang bodoh juga, tetapi sifatnya berbeda. Kalau orang
sufaha, orang safi, iku wong bodoh karena terbatas IQ-nya. Contohnya sapa? Arek cilik, arek sing durung tamyiz, belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Termasuk orang gila. Orang gila itu walaupun orangnya sudah tua, sudah 30 tahun, ada 40 tahun, mungkin ada 50 tahun, mungkin 70 tahun, tapi gila, itu safih. Dan walaupun mereka berbuat dosa, oleh Allah nggak dicatat. Mereka itu termasuk golongan rufi al-qalam. Ya. Jadi pena catatan perbuatan itu diangkat, masih kon melakoni apik ya gak oleh ganjaran, masih kon melakoni dosa ya gak akan disiksa, begitu. Makanya itu yang dulu saya terangkan bahwa kebodohan itu ada dua macam. Sing situ kebodohan yang menyebabkan dia masuk surga, yang satu kebodohan yang menyebabkan dia masuk neraka. Podo-podo bodone, tapi sebabnya bodoh mergo apa? Makanya Allah mengatakan wala subhanallah, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alakum qiyaman. Jangan kau serahkan hartamu kepada sufaha, pada orang-orang yang IQ-nya rendah, yang gak iso mikir, gak iso merencanakan, gak iso mengatur, ya. Termasuk yang arek-arek cilik gak oleh dikai duit akeh-akeh. Nggih, nek nyangoni sekolah ya sak butuhe wae, ge tuku es ta ge tuku apa. Aja sampai harus sekolah dompetnya diisi ratusan ewu sak pirang-pirang. Ku gak oleh. Itu melanggar larangan Allah. Ya. Kan nanti akan mengakibatkan keburukan. Keburukan dalam arti jiwanya anak buruk, pergaulan akan menjadi buruk. Karena apa? Karena nanti setiap teman-temannya weruh duitnya akeh, aku njaluk ngene tukono kok akeh ditukono. Dan itu tidak terkontrol. Akibatnya apa? Jalan yang dipilih mereka salah semua. Dan ditambah lagi nanti jiwanya si anak itu nanti akan menjadi jiwa yang manja. Kalau jiwa itu sudah manja, maka sulit untuk dikendalikan. Dia akan selalu mencari kemenangan, memenangkan kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Hati-hati. Begitu pula pada orang-orang yang gila. Kalau memang jelas-jelas orang itu gila, berarti IQ-nya rendah, kesadarannya sangat kurang sekali. Jangan diberi uang yang banyak-banyak. Kalau punya dia butuh makan, KI butuh mangan. Ya, kok usah dikai duit atusan-atusan ewu terus no, jangan. Kok nanti nang dalam dibuat itu. Karena dia tidak ngerti apa gunanya uang. Ya. Begitu pula, nek biasanya wong ngalor ngidul gak kelambian, tapi biasanya saya katokan ya. Ojo itu kok no baju-baju yang mahal-mahal. Ya, kalau memang butuh pembungkus ya beri baju yang sederhana saja, kaos oblong kayak misalnya, untuk menghilangkan rasa dinginnya, hilangkan kepanasan mataharinya. Jangan sampai terus itu kok tas diisiani pakaian digawakno wong gila. Ya mari digawa ya mbek guyu mari ngono nang dalan dibuang. Itu namanya mubazir, jangan. Paham ya? Nah, nek bodoh sing kedua itu jahil.
Makanya ada masa-masa manusia itu mengalami pada masa kejahilan, masa jahiliyah. Itu kebodohan bukan karena mereka gak bisa nulis, gak bisa moco, gak ngerti, bukan. Mereka itu orang bagus, kualitas pikirannya hebat, cerdas. Tapi dia bodoh, kenapa? Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang membawa siksa dan mana yang membawa pahala. Karena apa? Karena takaburnya, karena kesombongannya, karena kecongkaannya. Maka oleh karena itu tadi saya katakan, kalau ingin mendapatkan surga harus bersih dari dosa. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana qalbahu mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya, qalbunya itu masih ada mithqala dzarrah, meskipun seberat zarrah min kibrin, dari kesombongan, dari rasa takabur, gak mlebu swarga. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak mengalami kesalahan, supaya mendapatkan ampunan Allah, maka sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Begitu. Jadi ini harus ngono, supaya mendapatkan pengampunan dari Allah, maka sari'u. Sari itu cepat-cepat, ojo suwe-suwe, ojo ngenteni kapan, ojo. Segera cari ampunan Tuhanmu dulu. Nah, nek wis diampuni, kon bakal oleh swarga. Ngoten. Nah, coba lagi untuk perbandingan. Buka di surat ke-57. Surat napa niku? Al-Hadid. Buka di ayat 20. Langsung 21 mawon. Di ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Monggo. Berdoa-doalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya semesta langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang